Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang yaitu apa itu pestisida, manfaat pestisida, dan jenis-jenis pestisida serta cara kerja pestisida dalam pertanian. Pestisida adalah suatu zat yang digunakan untuk mengendalikan perkembangan organisme pengganggu tanaman atau PT atau bahkan membunuhnya dengan cara tertentu. Insektisida adalah suatu zat yang digunakan untuk mengendalikan hama, serangga, atau insek. Herbisida adalah suatu zat yang digunakan untuk mengendalikan atau membunuh rumput dan tanaman pengganggu tanaman kita, sehingga tidak mengganggu pertanian kita. Rodentisida adalah suatu zat yang digunakan untuk mengendalikan atau membunuh hama tikus yang mengganggu pertanian kita. Moluskisida adalah suatu zat yang digunakan untuk mengendalikan hama siput. Bakterisida yaitu suatu zat yang digunakan untuk mengendalikan atau menghentikan perkembangan bakteri yang ada dalam pertanian kita. Akrasida adalah suatu zat yang digunakan untuk mengendalikan hama, tungai, atau kutu yang ada pada daun pada tanaman kita. Komposisi pestisida ada 3, yaitu bahan aktif, bahan pembantu, dan bahan pembawa. Reaktif yaitu senyawa kimia, sedangkan tidak aktif yaitu pengengkernya. Yang untuk cara kerja pestisida ada 3, yaitu non-sistematik, sistematik, dan translaminar. Cara kerja pestisida yaitu seperti racun perut, lambung, atau racun kontak dan pernafasan, seperti dibel WP, masal 200 EC, sindrom 98 LG. Fungisida ini hanya berfungsi mencegah infeksi jenawan dengan cara menghambat perkembangan spora atau misela jamur yang menempel di permukaan tanaman. Fungisida cara kerjanya yaitu fungisida non-sistematik, sistematik, dan sistemik lokal. Fungisida non-sistemik hanya membentuk lapisan menghalang di permukaan tanaman dan pada umumnya bagian daun tempat fungisida disemprotkan. Fungisida non-sistemik harus secara diaplikasikan agar tanaman secara terus-menerus terlindungi dari infeksi baru yang akan timbul pada tanaman. Karena itu, fungisida kontak berfungsi sebagai yaitu protektan dan hanya efektif bila digunakan sebelum tanaman terinfeksi oleh penyakit. Fungisida sistemik pada dasarnya diabsorpsi dan diserap oleh organ-organ tanaman yang ditranslokasi atau pindah lokasinya di bagian tanaman. Pada umumnya, fungisida sistemik ditranslokasikan ke bagian atas yang disebut dengan akropetal, yaitu akar menuju ke daun. Tetapi ada beberapa fungisida sistemik juga dapat bergerak secara ke bawah, yaitu basipetal, yaitu daun menuju ke akar. Kelebihan fungisida pertama yaitu sistemik yaitu bahan aktif langsung menuju ke pusat infeksi di dalam jaringan tanaman. Fungsi kedua yaitu fungisida sistemik juga dengan cepat diserap oleh jaringan tanaman kemudian didistribusikan ke seluruh bagian tanaman tersebut. Fungisida sistemik lokal diabsorpsi atau diserap oleh jaringan tanaman tetapi tidak ditranslokasi atau dipindah lokasi ke bagian tanaman lainnya. Menurut jenisnya, fungisida dibedakan menjadi fungisida kimia atau sintetik dan fungisida nabati atau organik. Fungisida sintetik berdasarkan bahan penyusunnya terdiri dari bahan-bahan kimia yang sengaja diramu atau diformulasikan untuk memiliki efek khusus pada jamur dengan dosis tertentu. Penggunaan fungisida sintetik yang berlebihan menyebabkan efek dan berbahaya bagi manusia, hewan, maupun yang ada dengan kadar yang tertentu. Monosid inhibitor disebut juga sebagai spesifik, yaitu fungisida bekerja dengan menghambat salah satu proses metabolisme cendawa. Yang kedua, multisid inhibitor, yaitu merusak di bagian proses metabolisme pada umumnya. Contohnya sinep, sirap, dan lain-lain. Multisid inhibitor fungisida menghambat beberapa proses metabolisme cendawan yang ada dalam pertanian. Sifatnya multisid inhibitor membuat fungisida tersebut tidak mudah menimbulkan resistensi cendawan. Dampak pestisida
bagi kesehatan. Yang pertama yaitu gangguan reproduksi. Pada laki-laki, pestisida dapat menyebabkan gangguan hormon dan penurunan produksi sperma. Pada wanita yaitu berdampak pada gangguan kesuburan dan melahirkan secara prematur. Yang kedua yaitu gangguan kehamilan dan perkembangan janin yang dapat menimbulkan resiko terjadinya komplikasi kehamilan, cacat janin, dan keguguran bisa meningkat. Yang ketiga yaitu menimbulkan penyakit Parkinson. Yang keempat, pubertas dini. Bahan kimia pestisida diduga dapat meningkatkan produksi hormon testosteron yang dapat menyebabkan pubertas dini pada anak laki-laki. Yang kelima yaitu penyakit kanker. Telah banyak penelitian yang mengatakan paparan pestisida dalam jangka panjang dapat menimbulkan kemunculan penyakit kanker tersebut.